Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku dimanapun berada? Semoga kalian tetap sehat, selalu bersyukur, dan tentunya bersemangat. Sabar untuk terus-menerus belajar dan beribadah. Nah, bersama saya, Bapak Mahdi Hamzah, kali ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang sholat jamak dan qashar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Dalam perjalanan jauh, kita umat Islam juga tetap diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu. Misalnya saja, kalian dan keluarga akan melakukan perjalanan dari Sinjai menuju Makassar, atau perjalanan lainnya yang membutuhkan waktu panjang sampai harus melewati 2 waktu sholat atau lebih. Nah, pertanyaannya, apakah kalian dalam perjalanan jauh masih melaksanakan sholat? Sholat 5 waktu merupakan kewajiban bagi umat Islam. Meskipun begitu, kita mendapatkan kemurahan atau rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringkas dan mengumpulkan sholat 5 waktu. Tentunya dengan aturan dan syarat-syarat tertentu. Setelah kalian melihat video ini, diharapkan kalian yang pertama dapat memahami dan mempraktikkan sholat jamak qashar. Yang kedua, selalu mendekatkan diri kepada Allah dimanapun kita berada. Bapak Guru akan menjelaskan mengenai sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat yang dikumpulkan. Artinya, 2 sholat fardu dikerjakan pada satu waktu. Misalnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau asar. Sholat jamak boleh dilakukan apabila yang pertama dalam perjalanan, minimal kurang lebih 80 km. Yang kedua dalam keadaan hujan lebat, bagi yang biasa berjamaah di masjid. Dan yang ketiga, dalam keadaan sakit. Dalil sholat jamak sebagaimana hadis Rasul dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat dalam perjalanan, sebelum tergelincirnya matahari, maka beliau takhirkan salat zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun atau berhenti untuk menjamak keduanya. Jika matahari tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau salat zuhur terlebih dahulu. Kemudian baru beliau naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat jamak bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara jamak takdim dan jamak takhir. Salat jamak takdim adalah 2 salat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang pertama. Misalnya, salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, dan salat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Tata cara salat jamak takdim. Yang pertama, mendahulukan salat yang pertama, kemudian salat yang kedua. Yang kedua, niat jamak pada waktu mengerjakan salat yang pertama. Dan yang ketiga, berturut-turut antara salat yang pertama dan yang kedua. Contohnya, apabila seseorang hendak mengerjakan salat jamak takdim zuhur dan asar, maka terlebih dahulu harus mengerjakan
sholat zuhur pada waktu zuhur 4 rakaat. Dengan niat jamak takdim, setelah itu baru mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Demikian juga hendak mengerjakan sholat jamak takdim maghrib dan isya. Maka harus mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat terlebih dahulu, kemudian sholat isya 4 rakaat. Berikutnya, sholat jamak takhir adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, dan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Cara mengerjakan sholat jamak takhir sama dengan mengerjakan sholat jamak takdim. Perbedaannya terletak pada waktunya. Apabila mengerjakan jamak takhir sholat zuhur 4 rakaat dan asar 4 rakaat, maka dikerjakan pada waktu asar. Sedangkan jika akan mengerjakan jamak takhir maghrib dan isya, maka dikerjakan pada waktu sholat isya. Kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain dengan menjamak sholat adalah dengan cara mengqashar sholat. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas, artinya sholat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Sholat qashar boleh dilakukan apabila yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal kurang lebih 80 km. Yang kedua, perjalanan bukan untuk pekerjaan maksiat. Dan yang ketiga, sholat yang diqashar adalah sholat 5 waktu yang 4 rakaat. Sholat qashar dapat dilaksanakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 101. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Cara mengerjakan salat qashar seperti salat biasa. Perbedaannya dalam niat, yaitu dengan niat qashar dan dikerjakan dengan meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kita pun diperbolehkan untuk menggabungkan kedua cara tersebut, yaitu baik dengan menjamak dan sekaligus mengqashar salat. Biasa kita sebut dengan sholat jamak qashar. Nah, sholat jamak qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu dengan jumlah rakaat yang diringkas. Cara mengerjakan sholat jamak qashar yang pertama, yakni takdim, zuhur dan asar di waktu zuhur, zuhur 2 rakaat, dilanjutkan asar 2 rakaat. Maghrib dan isya di waktu maghrib, maghrib 3 rakaat, dilanjutkan isya 2 rakaat. Kemudian takhir, zuhur dan asar di waktu asar. Asar 2 rakaat, dilanjutkan zuhur 2 rakaat. Maghrib dan isya di waktu isya. Isya 2 rakaat, dilanjutkan maghrib 3 rakaat. Nah, dengan demikian bisa kita peroleh kesimpulan bahwa
dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun, kita sebagai umat Islam tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Apalagi kita sudah diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut hikmah atau manfaat ilmu tentang sholat jamak qashar. Yang pertama, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan umat Islam. Yang kedua, bahwa sholat jamak dan qashar adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, coba kalian pikirkan, jika kalian melaksanakan perjalanan dari Sinjai jam 12 siang menuju Makassar yang berjarak 162 km menggunakan mobil, dan kalian tiba di Makassar pukul 17 sore, dan kalian belum melaksanakan sholat zuhur, apakah diperbolehkan kalian melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar dengan menjamak? Nah, anak-anakku, itulah penjelasan Bapak Guru mengenai materi sholat jamak qashar. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. See you next. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.